Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan kami dari PT GRI Reliansi Indonesia. Perusahaan konsultan yang bergerak di advisory, consulting, training, risk assessment, gap analysis audit, dan second party audit di berbagai quality dan food safety standar seperti HACCP, ISO, DRC, FSSC, IFS, BAP, dan juga berbagai food safety standar lainnya untuk hotel, restoran, dan food services lainnya. Kawan GRI, perkenalkan, saya Asep Budi Mulyana. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai housekeeping dan higien di sarana industri pangan. Seperti yang telah kita ketahui bersama, housekeeping dan higien merupakan salah satu program yang menjadi fondasi bagi kesuksesan sebuah sarana industri pangan dalam menerapkan sistem manajemen mutu pangan, baik itu HACCP, ISO, DRC, FSSC, ataupun sistem standar mutu lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan dijadikannya housekeeping dan higien sebagai salah satu persyaratan yang ada pada setiap standar yang tadi sudah saya sebutkan tersebut. Nah, housekeeping dan higien itu sendiri secara definisi bebas ya. Untuk housekeeping artinya adalah semua upaya yang dilakukan untuk menjaga baik itu lingkungan, bangunan, peralatan yang digunakan dalam sebuah sarana industri pangan dalam proses produksi pangannya selalu dalam kondisi rapi dan terawat. Sementara higien adalah semua upaya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan, bangunan, dan peralatan yang digunakan oleh sarana industri pangan dalam proses produksi pangannya selalu dalam kondisi bersih dan saniter. Nah, sekarang bagaimana cara kita sebagai pelaku di sarana industri pangan untuk mengimplementasikan program higien dan housekeeping tersebut? Ada berbagai macam program ya, atau standar yang bisa diaplikasikan. Tetapi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan bagaimana kita mengimplementasikan housekeeping dan higien menggunakan prinsip 5R, sebuah budaya industri yang asalnya dari Jepang yang sudah terbukti sukses mengantarkan banyak perusahaan menjadi perusahaan kelas dunia. Nah, apa sih 5R tersebut? 5R adalah singkatan dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, akan kita paparkan secara sekilas apa yang dimaksud dengan masing-masing dari 5R tersebut. Yang pertama adalah ringkas. Secara mudah, ringkas artinya pemilahan. Artinya, dalam program awal kita melaksanakan sebuah program housekeeping dan higien, kita harus memilah dan memilih mana barang-barang yang masih digunakan, mana barang-barang atau peralatan yang ragu-ragu antara digunakan dan sudah tidak digunakan, dan juga mana barang-barang yang sudah tidak digunakan. Untuk barang-barang yang sudah tidak digunakan tentu saja harus segera kita keluarkan dari ruangan proses atau dari lingkungan sarana industri pangan kita. Untuk yang ragu-ragu ya kita putuskan secara bersama-sama dengan pimpinan, dengan manajemen, apakah barang ini masih akan digunakan, sudah tidak digunakan, atau akan digunakan di masa yang akan datang. Nah, setelah diputuskan tentu kita harus tetapkan juga akan disimpan di mana barang-barang tersebut. Sehingga yang ada di ruang proses atau yang ada di dalam lingkungan sarana industri pangan adalah barang-barang yang masih digunakan. Kegunaan dari pelaksanaan ringkas ini adalah agar tidak ada lagi barang ataupun peralatan yang tidak berguna yang berada di area kerja. Yang kedua, tidak ada barang atau peralatan yang ada di area kerja itu jumlahnya dalam kondisi berlebih. Dan yang ketiga, dan ini tak kalah penting adalah harus menetapkan ada petugas khusus yang bertanggung jawab untuk senantiasa menangani dan melaporkan hasil pemilahan dan pemilihan ini kepada pimpinan perusahaan. Kemudian R yang kedua adalah rapi. Jadi setelah kita melaksanakan program ringkas tadi, ya sudah kita putuskan mana barang yang akan dibuang, mana barang yang masih dalam posisi ragu-ragu antara iya dan tidak digunakan,
dan mana barang-barang yang sudah pasti masih diperlukan untuk proses produksi. Maka untuk barang-barang yang kita putuskan masih digunakan, kita harus menempatkan barang-barang tersebut dalam posisi yang lurus, siku, dan seragam. Sehingga barang-barang ini pada pelaksanaan atau pada aktivitas proses produksi akan mudah untuk dilihat, akan mudah untuk diperiksa, akan mudah untuk diambil, dan akan mudah pula untuk dikembalikan. Kemudian dari setiap barang-barang tersebut harus diberikan nama atau kode identitas yang distandarkan. Kemudian dengan melaksanakan kedua hal tersebut, maka semua peralatan, semua barang yang akan kita gunakan atau yang sudah kita gunakan di proses akan jelas posisinya di mana, status keberadaannya bagaimana, dan ketersediaannya selalu bisa kita kendalikan. Dan terakhir, tidak lupa setiap orang yang terlibat dalam aktivitas di sarana industri pangan setelah kita melaksanakan program rapi itu harus mematuhi semua aturan penyimpanan dan semua aturan pengambilan dan penggunaannya. Untuk 2R pertama yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ringkas dan rapi, itu menjelaskan bagaimana kita mengimplementasikan housekeeping atau rapi dan teratur. Nah, untuk R yang ketiga, yaitu resik, itu menjelaskan bagaimana kita melaksanakan higien atau bersih dan saniter. Jadi R yang ketiga, resik ini adalah bagaimana kita membuat ruangan, peralatan, mesin, dan manusia yang terlibat di sarana industri pangan selalu dalam kondisi bersih. Bagaimana untuk merealisasikan tersebut? Ada setidaknya 5 tahapan yang harus kita lakukan. Tahapan pertama adalah tentu saja kita harus membuat prosedur pembersihan. Jadi dalam prosedur pembersihan ini mencakup setidaknya yang pertama tentu saja area yang harus dibersihkan. Yang kedua, mencantumkan peralatan apa saja, mesin apa saja yang ada di area tersebut yang harus dibersihkan. Yang ketiga, mencantumkan siapa yang bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan prosedur pembersihan di area tersebut. Terus yang keempat, ditetapkan apa metode atau bagaimana metode yang akan digunakan untuk melaksanakan pembersihan terhadap peralatan dan mesin yang ada di area tersebut. Untuk metode ini setidaknya kita sudah sama-sama ketahui ada 6 poin yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, bersihkan semua kotoran yang ada pada mesin, peralatan, atau bagian dari bangunan yang akan dibersihkan. Yang kedua, bilas dengan air. Yang ketiga, lakukan pembersihan dengan menggunakan sabun. Yang keempat, kembali dibilas. Yang kelima, keringkan. Dan yang keenam, desinfeksi apabila memang diperlukan. Berikutnya yang harus ditetapkan dalam sebuah program pembersihan adalah frekuensi. Berapa lama sekali sebuah aktivitas pembersihan, sebuah peralatan, di sebuah mesin, atau di sebuah bagian bangunan harus dilaksanakan. Apakah setiap setengah jam sekali, katakanlah demikian, apakah setiap 1 jam sekali, apakah setiap 2 jam sekali, apakah setiap setengah hari, apakah setiap 1 hari, atau bahkan mungkin setiap 1 minggu. Bisa ditetapkan berdasarkan analisa risiko. Maksud analisa risiko adalah untuk bagian peralatan, bagian mesin, atau bagian bangunan yang memiliki risiko mengkontaminasi produk lebih tinggi dibandingkan peralatan atau bagian bangunan lainnya, tentu harus memiliki intensitas atau frekuensi pembersihan yang lebih sering dibandingkan dengan bagian mesin, peralatan, ataupun bangunan yang risiko kontaminasi terhadap produknya lebih ringan. Terus yang berikutnya harus ditetapkan juga jenis bahan kimia dan konsentrasi yang akan digunakan. Nah, ini tentu akan lebih baik jika kita mengkonsultasikannya atau menanyakannya kepada produsen atau kepada supplier dari bahan pembersih atau bahan desinfeksi yang akan kita gunakan.
karena bagaimanapun mereka tentu akan lebih paham, lebih mengetahui jenis-jenis bahan kimia dan berapa konsentrasinya untuk membersihkan lantai, untuk cuci tangan, untuk cuci meja, ataupun untuk cuci mesin-mesin produksi tertentu. Dan berikutnya yang harus ditetapkan dalam sebuah prosedur pembersihan adalah peralatan yang digunakan. Tentu saja ya, berbagai macam peralatan kebersihan tersedia. Kita pilah tentu saja yang sesuai dengan peralatan, dengan mesin, ataupun dengan bagian bangunan yang akan kita bersihkan. Yang harus diperhatikan dalam menetapkan peralatan pembersihan ini juga harus dibedakan antara peralatan yang akan digunakan untuk membersihkan bagian bangunan atau peralatan atau mesin di area bersih dengan peralatan kebersihan yang akan digunakan untuk membersihkan area raw material. Pembagiannya bagaimana dilakukannya? Bisa dengan pembedaan warna, misalkan pembedaan bentuk, ataupun bila tidak memungkinkan bisa juga dengan pengkodean, misalkan dikasih nomor atau tanda-tanda lainnya. Jangan lupa semua aktivitas tersebut kita harus catat di rekaman yang khusus ya ditujukan untuk mencatat semua aktivitas pembersihan tersebut. Dan terakhir, dalam prosedur cleaning ini harus ditetapkan siapa yang akan melakukan verifikasi atau siapa yang akan melakukan pemeriksaan terhadap hasil dari pelaksanaan prosedur pembersihan ini. Yang kedua yang harus kita tetapkan untuk melaksanakan R ketiga atau resik adalah menetapkan batasan hasil pembersihan yang dapat